Ini gimana nih kalau untuk Bu Rati? Udah 2012 ya. Udah tua. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nia Bari. Prepun sedulur-sedulur kabarnya sedang tenek. Niki semoga sehat-sehat ini sedang tenek. Pula Niki sekarang maaf kebablasan lagi menggunakan bahasa saya. Hari ini saya memperingati ya selamat untuk guru-guru pahlawan tanpa tanda jasa. Kami semua tim pendidik dari SKH Global Lisani Madani tahu ya kalau saya dengan saya, dan ini rekan sejawat saya dengan Bu Rina, dan di sebelah kanan lagi dengan Bu Rina, Bu Rini Anggarwati. ya, yang terakhir dengan Bu Kodrat Kelembari alias Bu Rati. Jadi kami di sini akan istilahnya memperingati ya buat guru khusus ini untuk sekolah kami. Jadi nanti bisa melihat juga di channel-channel yang rekan-rekan sejawat saya, yaitu dengan channelnya Bu Rini. Dengan channel Bu Rini apa Bu Rini? Bu Rini Anggarwati. Channelnya Bu Rini Anggarwati 123. Bu Rini Anggarwati 123. Kemudian dengan channelnya Bu Rati Elbari. Jangan lupa ya subscribe. dengan apa Bu Rati? Nonton? Like, comment, and subscribe. Jangan lupa ya channel-channelnya. Ya, kalau Bu Lina dengan saya. Itu saja. Iya, kalau Bu Lina dengan saya. Seperti itu. Jadi, hari ini bagaimana tanggapan rekan sejawat selama berapa tahun untuk di dunia pendidikan? Bu Lina, udah berapa tahun? Berapa tahun ya? Saya sudah lama banget sampai lupa saya. Kalau tidak salah nih, berarti kan benar ya. Kalau Bu Lina itu dari 2013 masuk ke dunia pendidikan ya, tapi dia langsung masuk ke dunia pendidikan itu bagian khususannya, langsung ke pendidikan khusus waktu itu 2013 gitu kan. Kalau saya mah ya sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena video-video sebelumnya juga sudah menjelaskan terkait saya kapan masuk ke dunia pendidikan khusus seperti itu. Nah kemudian untuk Bu Rini sejak kapan masuk ke dunia? Sejak tahun 2019. Oh, 2019. Sebentar lagi mau 4 tahun. Selamat. Semoga kita dari dunia pendidikan khususnya pendidikan khusus. Kemudian Bu Rati? Berapa ya? Udah bertahun-tahun. Kalau seingat saya, karena Bu Rati dengan Bu Lina ini bukan salah satu ya, memang sih salah satu adik-adik saya juga ya. Kalau Bu Rati adik musuh saya yang paling kecil yang kecil. Kemudian juga ini Bu Lina juga sama adik pas saya juga sama imut-imut, cuma saya doang hanya yang mukanya saya ketimpling lebar seperti itu. Nah kalau Bu Rati itu yang saya ingat itu dari 2012 itu ya, sepertinya 2012 ya. Kalau 2012 itu Bu Rati juga sama dengan Bu Lina ya, dia awal kalinya itu langsung terjun ke dunia pendidikan khusus, walaupun kemudian terusnya Bu Lina dengan Bu Rati juga masuk ke dunia pendidikan umum ya, yang reguler seperti itu di SMK kesehatan ya, seperti itu. Nah Bu Lina juga sama tahun 2020 ya Bu Lina ya, udah masuk SMK juga. Iya, 2019 juga, jadi masuk di SMK kesehatan juga seperti itu. Jadi tetap ya yang namanya untuk menggali potensi, menggali inovasi dan kekreatifan, kita bukan hanya mencari pengetahuan terkait pendidikan itu seperti apa ya, cara pengajaran dan sebagainya, itu kita juga cari di luar sekolah SKH seperti itu. Tapi bukan berarti kita menyabang ya seperti itu, karena memang posisinya kalau untuk yang beda sekolah itu siang. Jadi setelah selesai dari sekolah sini, kemudian
baru ke sekolah yang lain seperti itu. Nah, di situ kan banyak pengalaman ya, pengalaman yang kita bisa ambil bagaimana kita dalam memberikan pembelajaran anak-anak peserta didik seperti itu. Jadi untuk hari ini bagaimana tanggapan ibu-ibu semuanya terkait guru? Ya. Guru, selamat Hari Guru, Happy Teachers Day 2022. Apa yang pasti kan kelas di bawah? Ya. Kelas kita nanti di bawah. Di bawah ya, kelas kita seperti itu. Jadi gimana untuk tanggapannya Bu Rani? Hari Guru? Waduh, apa Hari Guru ya? Hari Guru itu kalau menurut saya kayaknya sebuah momentum ya. Momentum untuk apa ya, mengenang jasa-jasa lah para guru atau para pahlawan yang terdahulu gitu. Maksudnya beliau-beliau termasuk kita nih ya penerusnya kan udah apa ya mengabdi lah negara, khususnya negara Indonesia. Jadi ya untuk mengenang jasa-jasanya gitu. Bukti ya, bukti ini kita ceritanya bukti dari jasa hasil dari guru-guru kita. Ya. Ini buktinya seperti ini. Jadi bukti kalau dibilang keberhasilan ya sebuah keberhasilan ya dari guru-guru kita ya yang menjadikan kita sampai sedetik ini seperti itu. Gimana kalau tanggapannya Bu Rini terkait Hari Guru? Hari Guru itu merupakan salah satu hari nasional. Peran serta guru sebagai apa ya? Sebagai tenaga profesional yang handal, terus berkualitas dalam mengajar dan segala hal. Kita juga guru sebagai orang tua di sekolah untuk mendidik anak muridnya supaya lebih baik ke depannya dan memiliki masa depan yang cerah. Ya, jadi intinya kalau Bu Rini itu kita itu diibaratkan orang tua kedua ya, orang tua kedua setelah orang tua kandungnya yang di rumah. Jadi tetap perannya hampir sama ya dengan orang tua, mendidik, membimbing seperti itu agar peserta didik jadi lebih baik. Nah, gimana kalau untuk Bu Rini tanggapannya? Kalau untuk saya Hari Guru itu apa ya sebenarnya kayak sebuah penghargaan bagi guru-guru. Jadi di mana itu guru-guru itu diberikan kemampuan untuk membimbing dan mendidik anak-anak di sekolah ya, terutama di sekolah seperti itu. Ya. Kalau intinya kalau saya tangkap ya dari apa yang dijelaskan sama gurunya itu intinya tidak semua orang itu mampu menjadi yang namanya kalau saya sebut ya sosok yang bernama guru, itu tidak semuanya. Istilahnya karena yang namanya guru itu terlahir ya, kalau misalkan saya ibaratkan itu dia itu tumbuh dari jiwa dia sendiri seperti itu. Makanya saya katakan tidak semuanya yang namanya manusia itu bisa dikatakan guru. Walaupun misalnya di dalam Al-Quran ataupun hadis juga banyak yang menyebutkan ya kalau sebetulnya kita itu pendidik gitu ya. Jadi kita manusia itu sebetulnya sebagai pendidik, tapi pendidiknya itu sendiri ada yang memang bisa istilahnya ilmu yang kita punya itu ditransfer ke orang lain, itu ada yang bisa, ada juga yang dia hanya bisanya itu untuk diri dia sendiri gitu kan, atau dengan kalangan yang terdekat, ada yang seperti itu gitu. Jadi intinya yang namanya guru itu tidak semuanya itu orang bisa mampu menjadi sosok guru, karena apa yang tadi saya katakan ya gitu, karena yang namanya jadi sosok guru itu harus ada dari hati gitu, dari hati. Sebetulnya kita sendiri ya gitu nih ya, saya dan rekan-rekan sejawat saya itu hanya satu. Saya kemarin ya video yang baru kemarin saya udah menceritakan di sini tuh hanya satu yang dari pendidik, yang lainnya itu masih dari murni. Nah ini yang saya udah kemarin saya udah sedikit menyinggung ya gitu. Kalau di sekolah kami itu yang murni dari pendidik ya, dari pendidik itu FKIP itu hanya satu. Jadi saya menyusul, guru saya katakan itu pun dari bahasa Inggris bukan dari PLB. Nah ini
Ya kemarin juga saya udah sedikit singgung-singgung terkait media pembelajaran ya, kemarin saya bilang ini loh yang membuat seorang bidan. Nah, ini juga saya pas kemarin juga udah saya singgung ya nih media yang membuat seperti itu. Nah kalau ini si bungsu paling muda di antara kami bertiga ini seperti itu. Istilahnya sama dia juga masih kuliah tapi di bagian murni juga sama dengan kita bertiga gitu kan, seperti itu. Tapi kalau saya lihat mampu ya istilahnya memberikan pembelajaran ya Luar biasa. Jadi intinya siapapun bisa istilahnya jadi guru ya. Kalau jadi guru siapapun bisa, seperti itu. Yang penting dia adanya keikhlasan itu juga dari hati ya, seperti itu. Nah, gitu. Ya, tidak hanya dari background pendidikan apa? Ya, dari background aja saja gitu istilahnya. Jadi semua bisa walaupun saya tadi katakan saya tidak semua bisa jadi guru, tapi semua bisa itu karena apa? Karena dari hati seperti itu, karena ya tadi itu ya kami ya karena hobi. Kalau saya pribadi itu lahir dari hobi kecapruk hobi kecapruk, kemudian juga ya karena senang aja sih ya, senang dengan ngumpul dengan anak-anak seperti itu gitu. Dan kalau saya pribadi yang namanya guru itu kalau orang-orang bilang ya gitu kan, guru itu digugu dan ditiru seperti itu. Gugu ditirunya ini sendiri kan berarti itu kalau buat saya pribadi kan ada sebuah batasan ya, perilaku ataupun perkataan ataupun apapun yang memang ada batasan yang tidak boleh melebihi ya seperti itu atau mengurangi. Kenapa? Karena ya tadi itu yang kita hadapi itu kan makhluk hidup yang mereka itu pasti mencontoh, meniru seperti itu ya. Nah, begitu tidak ibu-ibu? Iya, jadi itu yang membuat istilahnya kita ya teman-teman ya sekarang ini gitu enak ya jadi guru itu seperti itu. Jadi ada batasan perilaku perkataan-perkataannya yang kita itu seperti itu. Iya, harus dijaga seperti itu. Kan apa yang kita lakukan tuh kalau sebagai guru itu selalu diikutin sama murid. Ada orang tua juga kalah kalau diajarin di rumah itu kan ya, ibu ya. Misalkan ini kayak gini, tapi nanti anaknya enggak, kata bu guru bukan begitu. Pasti seperti jadi sebagai guru ya harus hati-hati lah itu. Digugu dan ditiru. Anak-anak sama murid-murid ya harus memberi contoh yang baik lah, berusaha untuk itu. Walaupun misalkan di belakangnya tahu lah apa gitu kan, tapi setidaknya untuk di depan mereka kita perlu berhati-hati dalam berperilaku, berbuat seperti itu, berbicara juga harus hati-hati, betul kan? Betul. Itu menurut kami gitu seperti itu. Kalaupun misalkan nanti menurut ya rekan-rekan bisa juga kan ketik di komentar gitu. Seharusnya gimana menjadi guru itu? Iya. Sebaiknya seperti apa? Mungkin kan banyak orang tua di luar sana misalkan kalau guru itu seperti ini ya seharusnya, sebaiknya, silakan tulis di komentar. Iya, seperti itu juga kan buat masukan bagi kita. Iya, masukan. Oh ya. Jadi kalau menurut ibu-ibu nih, ya kita kan udah masuk ke, bukan masuk lagi ya, udah ngejebur, udah guyup kayak gitu. Masuk ke dunia pendidikan, banyak ya gitu. Tantangan, rintangan, udahlah. Sesuai dengan namanya sekolah luar biasa. Jadi sekolah khusus. Jadi kita juga luar biasa, gitu kan. Apa yang kita dapat juga luar biasa seperti itu. Kayaknya kalau yang lebih banyak luar biasanya bullying. Kita tanya dulu. Ya, yang paling muda. Iya, yang paling muda di tangan. Tidak apa-apa kalau misalkan iya pernah digigit atau pernah apa-apa kan saja ke saya. Karena selama hampir 4 tahun ya, mau 4 tahun kan, ngajar di sekolah khusus ya. Kalau di sini namanya sekolah khusus ya, kalau di luar biasa kan sekolah luar biasa.
Jadi untuk anak-anak yang begitu istimewa, cara mengajar itu gimana, perentangannya apa, suka dukanya gimana, seperti itu. Iya kan? Ya, menurut saya pribadi. Pengalaman ya. Kalau kita belajar kemana biar sama-sama tahu. Oh, Iya. ternyata guru ini kesulitannya di sini ya. Gitu. Kita buka aja mas kalian. Iya. Kelihatan glowing. Iya. Kelihatan glowing. Jangan muka ini mulu. Kalau ini mah tidak boleh. Tidak boleh. Ini mah anak emas saya. Ya ada ya. Ya, Menurut saya pribadi, rintangan dalam 4 tahun terakhir atau 4 tahun yang saya lalui sekarang ini yaitu sebenarnya rintangannya juga dari perjalanan, mulai apa kan, rumah saya juga pindah yang ke arah Banten, sekarang ke apa, SKH ini adanya di Pematang Kerajaan. Itu menurut saya rintangannya luar biasa. Berapa kilometer dari sana ke sini? Berkilo. Dari mulai kemacetan panjang, apalagi kalau sedang pembangunan jalan. Iya. Kayak ya sekarang lagi pembangunan tuh, macetnya luar biasa. Dari sana subuh sampai ke 9. Bener banget. Jadi itu sih, ya yang pertamanya itu ya harus disyukurin aja ya, pokoknya mah intinya dinikmati. Sebuah proses panjang pasti ada hasil ke depannya gitu, ada hikmahnya. Dan saya juga baru lulusan SMK dan tidak tahu mengenai sebenarnya waktu itu, waktu pertama masuk saya tidak mengetahui apa sih cara mengajar yang baik itu bagaimana, terus cara mengajar dari pendidikan luar biasa itu seperti apa sih katanya, itunya apa sih caranya. Benar. Nah, pas saya lihat-lihat sebenarnya ya anaknya gitu tuh, cara ngajar itu kayak gini gitu tuh, tapi kadang membuat kita lucu aja gitu tuh dengan cara dia tingkah lakunya. Ada yang mukul, ada yang apa ya, iseng gitu ya, bercandaan segala macam ya, namanya juga anak berkebutuhan khusus, kita juga perlu apa ya, beradaptasi dalam segala macam hal gitu tuh. Ya intinya mah Boleh. happy aja, terus sampai ke depannya kita bisa berkembang menjadi guru yang profesional dalam mengajar. Udah cukup sekian. Ya, jadi seperti itulah kisahnya Bu Rini selama kisah pilu. Selama jadi selama 4 tahunnya mengajar di sini ya, sekolah khusus untuk menghadapi anak-anak yang istimewa dan luar biasa. Kitanya juga perlu luar biasa seperti itu. Nah, ini gimana nih kalau untuk Bu Rati? Udah dari 2012 ya. Udah tua. Jangan begitu.